Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau menjelaskan dua materi. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji korelasi. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara dari luar karena saya di lab psikologi. Statistik, kita ke statistik. Jadi statistik itu ada dua, ada statistik parametrik sama ada statistik non parametrik. Kalau statistik parametrik itu datanya berskala besar atau lebih dari 30. Jadi kalau teman-teman skripsi datanya lebih dari 30 itu berarti pakai statistik parametrik. Yang kedua, data harus berdistribusi normal. Jadi data itu harus diuji normalitas dulu, dan ketika dia berdistribusi normal berarti dia menggunakan analisis parametrik seperti itu. Yang ketiga, ada sampel dari sebuah populasi. Jadi, teman-teman kalau pakai penelitiannya kuantitatif, metodenya dengan kuantitatif itu kan pasti dengan populasi yang banyak diambil beberapa aja tuh jadikan sampel. Nah, itu salah satu ciri-ciri statistik parametrik. Yang keempat, hasil penelitian bisa digunakan untuk populasi. Jadi dari sampel yang kita teliti itu hasilnya bisa digunakan untuk seluruh subjek populasi kita. Yang kedua, statistik non-parametrik. Jadi datanya berskala kecil atau kurang dari 30. Biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen. Yang kedua, data tidak harus berdistribusi normal. Jadi datanya tidak harus berdistribusi normal. Walaupun sudah diuji ternyata hasilnya tidak normal, itu tidak apa-apa kalau menggunakan analisis parametrik. Yang ketiga, hasil penelitian hanya untuk orang yang diteliti. Jadi ketika teman-teman meneliti subjeknya 10, hasilnya adalah seperti apa, itu digunakan untuk hanya kepada 10 subjek, bukan ke populasi seperti itu. Jadi ini penting ya kalau teman-teman kan sudah ambil skripsi dan mau ambil skripsi. Jadi ketika datanya berskala besar, dia harus berdistribusi normal agar bisa dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik. Nah, ini sekarang kita ke uji normalitas. Jadi, kalau kita sudah melakukan penelitian, sebelum kita diuji, misalkan judul saya adalah hubungan antara X dengan Y. Nah, sebelum diuji hubungan, itu asumsi yang pertama yang harus dipenuhi adalah uji normalitas. Kita melihat apakah datanya itu berdistribusi normal ataukah tidak. Kenapa ke uji normalitas? Uji normalitas itu digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Contohnya seperti ini, misalkan teman-teman sekelas ya, si A uang sakunya 500.000 sebulan, si B 700.000 sebulan, si C 900.000 sebulan, si D 400.000 sebulan. Tapi si E ini uang sakunya 10 juta per bulan. Nah, ketika diuji normalitas, datanya akan tidak normal. Kenapa? Karena ada data yang terlalu curam, terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Jadi uji normalitas itu digunakan untuk data-data seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita penelitian datanya itu harus berdistribusi normal. Tapi nggak harus sih. Kadang-kadang kalau misalkan kayak tadi ketika subjek kita sedikit itu tidak apa-apa tidak berdistribusi normal kalau kurang dari 30. Nah, uji kenormalan data itu bisa pakai distribusi frekuensi. Jadi dengan melihat rasio squamous dan rasio kurtosis. Karena teman-teman sudah semester atas, saya asumsikan teman-teman sudah ingat ya, karena sudah dapat ini di mata kuliah statistik. Saya kasih contoh langsung pengerjaannya di SPSS aja. Ini ya, jadi ini tampilan SPSS. Saya kemarin meminta teman-teman untuk install SPSS karena nanti kedepannya kita akan analisis. Jadi kemarin saya menyarankan teman-teman untuk install SPSS di laptop masing-masing. Jadi sekarang misalkan saya punya variabel empati. Ini variabel empati. Misalkan saya punya datanya, langsung saya copy aja ya. Jadi ini adalah data di variabel empati. Oke. Jadi sebelum ini tampilan SPSS, pertama kita mau input itu di variabel view yang sebelah sini. Itu silakan di input empati, tidak boleh pakai spasi kalau di name ini. Desimalnya saya 2 boleh, 0 boleh, tapi karena saya ada desimal maka saya 2 aja. Lalu untuk measure-nya, karena pengukuran ini pakai scale. Nah, di data view baru kita kopikan data yang kita punya atau kita masukkan satu-satu.
Oke, kita punya data empati, kita mau lihat apakah empati ini berdistribusi normal ataukah tidak. Caranya pertama klik analyze, deskriptif statistik, lalu frekuensi. Masukkan variabel empati ke kotak sebelah kanan. Klik statistik, pilih squamous dan kurtosis. Kalau sudah di continue, lalu ini dicentang aja nggak apa-apa, karena kita nggak butuh itu, kita cuma butuh nilai squamous dan kurtosis, lalu oke. Ini cara pertama untuk melihat uji kenormalan data. Oke, sudah kita lihat seperti ini. Nah, jadi untuk melihat ini datanya normal atau enggak sih, kita kembali lagi ke syarat-syaratnya. Jadi syaratnya rasio squamous dan rasio kurtosis harus terletak di antara positif, negatif, plus minus 2. Jadi nilainya rasio squamous dan kurtosis itu ketika dia berada di antara plus minus 2, maka datanya berdistribusi normal. Ini ketika teman-teman lihat di sini ada nilai squamous, nilai standard error of squamous, ada nilai kurtosis, ada nilai standard error of kurtosis. Nah, yang dilihat bukan nilai squamous ini dan bukan nilai kurtosis, tapi rasio. Kalau rasio berarti harus dibagi dulu, squamous dibagi standard error of squamous dan kurtosis dibagi standard error of kurtosis. Jadi ini ya, cara menghitung rasio squamous dan rasio kurtosis. Rasio squamous sama dengan squamous dibagi standard error of squamous. Kalau rasio kurtosis, kurtosis dibagi standard error of kurtosis. Sekarang kita bagi. Oke, kita lihat di outputnya, kita squamous-nya negatif 1,253. Langsung aja 1,253 dibagi 0,398. Ini ya teman-teman, 0,398 sama dengan negatif 3. Nah, ini kan sudah negatif 3 ya. Jadi kan tadi patokannya adalah harus berada di antara positif negatif 2. Jadi nggak boleh lebih dari positif 2 atau nggak boleh lebih dari negatif 2. Tapi ini hasilnya adalah 3 atau negatif 3. Jadinya sudah dari sini aja kita sudah bisa melihat bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Jadi memang kalau untuk berdistribusi normal syaratnya harus nilai rasio squamous dan rasio kurtosisnya sama-sama berada di antara plus minus 2. Kalau salah satu ada di luar, tidak berada di antara plus minus 2, itu sudah dianggap datanya tidak normal. Itu cara pertama. Kalau cara yang kedua, klik analyze, non-parametric test, legacy dialogues, ini yang sering digunakan untuk pada saat mahasiswa mengerjakan skripsi. Ini untuk uji kenormalan data menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini one sample QS, masukkan empati ke kotak sebelah kanan. Di sini sudah dicentang normal. Kalau sudah di OK, akan muncul outputnya. Nah, dia dikatakan normal jika nilai signifikan yang bawah sendiri asymmetric to tail lebih besar dari 0,05. Nah, di sini nilainya 0,001, dia pasti kurang dari 0,05. Maka dari sini bisa disimpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Oke, dari situ itu untuk kenormalan data. Nanti jika saya memang agak cepat sih, nanti kalau misalkan ada yang nggak dipahami, silakan ditanya aja via chat. Yang kedua, kita akan belajar uji korelasi. Kenapa sih saya ajarkan uji korelasi? Karena teman-teman nanti kebanyakan ketika verifikasi analisis data ke lab itu, kalau nggak ujinya korelasi, regresi, untuk melihat apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh gitu ya. Jadi saya kasih uji korelasi di awal biar bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan skripsi. Uji korelasi digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa statistik itu ada dua, ada parametrik sama non-parametrik. Ketika data berdistribusi normal, otomatis lanjut ke uji korelasinya adalah yang parametrik. Nah, uji korelasi yang parametrik itu namanya korelasi person atau product moment. Kalau teman-teman baca skripsi kakak tingkat itu banyak sekali analisis data menggunakan uji korelasi product moment seperti itu. Nah, kalau ketika kita sudah
uji normalitas ternyata datanya tidak berdistribusi normal, uji korelasinya menggunakan statistik non-parametrik. Ini ada korelasi kendall sama korelasi Spearman. Nah, sebenarnya semuanya sama aja, cuma nanti beda centangnya aja. Nah, kita pelajari satu aja. Korelasi Pearson ya. Kita belajar yang korelasi Pearson yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan. Contohnya seperti ini. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat IQ dengan nilai statistik mahasiswa. Atau saya punya kasus lain yang sudah saya siapkan ya, biar nggak input data. Jadi, apakah ada hubungan antara empati dengan pemaafan? Kita sudah punya variabel empati, lalu kita bikin variabel pemaafan. Di sini kita ganti, kita ganti measure-nya scale. Kita sudah punya variabel empati dan pemaafan. Nah, kita copy yang pemaafan. Kita sudah punya. Jadi teman-teman ketika input nanti seperti ini, input ini adalah rata-rata dari hasil penelitiannya. Data empati dengan pemaafan. Setelah itu mau dilihat korelasinya. Apakah ada hubungan atau apakah ada korelasi? Caranya yang pertama adalah analyze, klik analyze, correlate, setelah itu bivariate. Kalau sudah, saya masukkan dua variabel ini ke sebelah kanan. Setelah itu, nah tadi kan saya bilang cuma beda centangnya aja. Nah, kalau statistik Pearson itu, kalau uji korelasi Pearson itu tinggal dicentang yang ini. Kalau yang pakai non parametrik yang tadi kendall sama Spearman tinggal centangnya ini atau yang ini. Jadi cuma beda centangnya aja. Oke, kalau sudah di oke, akan keluar seperti ini. Oke, sekarang kita ke PPT-nya lagi. Ini pengambilan keputusan satu berdasarkan, jadi dia ada kesimpulan, ada hipotesisnya. Nah, hipotesisnya ini H0 tidak ada hubungan. Saya hapus. Kalau H0 itu tidak ada hubungan empati dengan pemaafan. Kalau H1 bunyinya ada hubungan. Kalau di skripsi kan biasanya hipotesis ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y, seperti itu. Oke, sekarang pengambilan keputusan yang pertama, syaratnya, jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka H0 diterima atau ada hubungan. Tidak ada hubungan, tidak ada hubungan. Kalau probabilitasnya kurang dari 0,05, maka H1 diterima atau ada hubungan. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Nilai probabilitas itu dari output yang sudah kita punya ini, nilai probabilitas itu dilihat dari nilai seek to tail. Seek to tail ini 0,000, kita tulis di sini. 0,000 gitu ya. Nah, kesimpulannya, kita hapus ini, kita probabilitasnya 0,000, dia kurang dari 0,05. Kalau kurang dari ini ya, kita kembali ke sini. Ketika dia kurang dari, berarti H1 yang terima atau maka ada hubungan antara empati dengan pemaafan. Tuh, jadi sudah selesai. Jadi untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak, ternyata ada hubungan. Gitu. Tapi di uji korelasi ini tidak cuma satu pengambilan keputusan aja, tapi ada pengambilan keputusan yang kedua, yaitu kita mau melihat hubungannya berbanding lurus atau berbanding terbalik. Sorry. Ini ya. Jika angka korelasinya positif, artinya berbanding lurus. Semakin tinggi X, maka semakin tinggi Y. Atau sebaliknya, semakin rendah X, maka semakin rendah Y. Jika angka korelasinya negatif, artinya berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi X, maka semakin rendah Y atau sebaliknya. Jadi dari sini, ketika kita sudah melihat dia ada hubungan, nih ya, di seek to tail kan kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dia ada hubungan antara X dengan Y. Kita lihat ke yang atasnya, Pearson correlation, ini namanya koefisien korelasi. Nilainya positif 0,793. Jadi kalau positif dia tidak kelihatan, tapi kalau negatif pasti ada tanda negatif di sini. Nah, positif ini artinya apa? Artinya berbanding lurus. Ketika empati subjek itu naik, maka pemaafan juga otomatis naik. Terus ketika empati subjek rendah, maka pemaafan itu semakin rendah. Seperti itu. Itu kalau berbanding lurus atau positif. Misalkan kalau teman-teman analisis korelasi datanya di sini tandanya negatif, jadi itu berbanding terbalik. Ketika empatinya naik, maka pemaafannya turun. Atau ketika empatinya yang turun, maka pemaafannya naik. Seperti itu.
Kalau contoh untuk yang berbanding negatif, ketika teman-teman meneliti stres dengan motivasi belajar misalkan. Ketika stresnya dia tinggi, maka motivasi belajarnya dia pasti rendah. Ketika stresnya dia rendah, motivasi belajarnya pasti tinggi. Nah, itu ya. Jadi ketika teman-teman melakukan penelitian dengan judul hubungan bla 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 dengan bla 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 atau hubungan X dengan Y gitu ya, misalkan judul skripsinya. Nah, di hipotesis itu teman-teman harus menjelaskan apakah hubungannya itu positif atau apakah hubungannya negatif. Kalau teman-teman baca deskripsi kakak tingkat pasti ada yang seperti itu, karena pasti mereka akan menjelaskan bahwa mereka akan membuat hipotesis hubungan ini akan positif atau hubungannya negatif gitu. Nah, positif dan negatifnya dilihat dari tanda ini, dilihat dari person correlation. Kalau adakah hubungan atau tidak, dilihatnya dari nilai signifikannya yang bawah. Gitu ya. Jadi nanti untuk materi korelasi sama kenormalan data cukup sampai di sini. Nanti saya share untuk PPT-nya. Jadi video saya share berbarengan dengan PPT. Ketika teman-teman di PPT sudah paham, tidak perlu untuk melihat videonya, tapi ketika belum paham bisa melihat videonya untuk digunakan sebagai pembanding. Terima kasih.